Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Tertegun dan terheran-heran ketika mendengar kisah para wali. Kisah-kisah mereka sangatlah indah dan juga penuh dengan perjuangan. Karomah-karomah mereka sering tak terpikir secara logika. Benarkah karomah para wali bertentangan dengan Al-Quran? Berikut adalah penjelasannya. Para wali disebut sebagai wali karena mereka adalah orang-orang yang ditolong dan dimuliakan oleh Allah, di mana mereka tidak mengharapkan apa-apa kecuali dekat dengan Allah. Ahmad As-Sawi, Tafsir As-Sawi. Dengan demikian, wali adalah kekasih Allah, pilihan Allah, dan orang yang dekat dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang memadukan antara iman yang benar dengan takwa kepada Allah, yaitu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, dan hari akhir, dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Penjelasan ini dikemukakan oleh Imam Wahba Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir. Hal ini berdasarkan penafsiran terhadap surah Yunus ayat 62-63. Oleh karena itu, setiap orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali Allah. Oleh karena itu, terkadang ada seorang wali yang sejatinya memiliki kedudukan sangat tinggi di sisi Allah, karena dia sudah lupa dan tidak sadar kalau sedang dalam keadaan telanjang atau disebut dengan fana. Ada juga seorang wali yang secara kasat mata tampak biasa saja di mata manusia, karena setiap harinya biasa mengendarai mobil mewah. Dia menjadi wali karena beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebab Allah memang menyembunyikan walinya di antara para hambanya, sehingga terkadang sang wali tersebut tidak merasa kalau dirinya seorang wali. Para wali Allah adalah rahmat Allah untuk kehidupan umat manusia. Para wali merupakan salah satu rahmat Allah kepada manusia, karena keberadaan mereka bisa menolak bencana dan mendatangkan rahmat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Adapun jumlah para wali dalam setiap masa tidak kurang dari jumlah para nabi, yaitu 124.000 orang. Hal ini karena memang para wali adalah pengganti para nabi. Penjelasan ini dikemukakan oleh Imam Habib Abdillah Al-Haddad. Sedangkan sifat-sifat para wali yang disebutkan dalam Al-Quran adalah: pertama, mereka tidak takut atas musibah yang akan menimpa mereka dan tidak bersedih hati baik ketika tidak mendapatkan keinginan-keinginannya, mengalami kondisi yang tidak disukai, maupun ketika kehilangan sesuatu yang dicintai. Sebab mereka beriman kepada qada dan qadar dan hanya mengharap ridho Allah. Kedua, mereka tidak takut terhadap pedihnya peristiwa-peristiwa di akhirat dan siksa neraka, dan tidak bersedih terhadap kehidupan di akhirat kelak. Penjelasan ini dikutip di dalam kitab At-Tafsir Al-Munir. Kewajiban mempercayai keberadaan para wali dan kabar gembira untuk mereka. Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, ulama dan sufi terkemuka mazhab Imam Asy-Syafi'i dan bertorekoh Naqsabandiyah, setiap muslim wajib percaya kepada keberadaan para wali Allah. Sebab barang siapa yang mengingkari keberadaan wali-wali Allah, maka dia termasuk orang kafir, karena sama saja bertentangan Al-Quran yang menyebutkan, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Yunus ayat 62. Selain itu, setiap muslim wajib percaya kepada karomah yang dimiliki oleh para wali Allah, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Karomah itu sendiri adalah perkara yang tidak lazim terjadi atau keajaiban yang muncul dari orang soleh, dan dia bukan seorang nabi. Pendapat ini dikutip di dalam kitab Tanwir Al-Qulub.
fi muamalah alam al-ghuyub. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, para wali Allah adalah orang-orang yang memelihara diri dengan taat dan beribadah kepada Allah, sehingga Allah memelihara mereka dengan al-karamah, kemuliaan. Dalam hal ini, surah Yunus ayat 64 menyebutkan bahwa para wali akan mendapatkan kabar gembira untuk kehidupan dunia dan akhirat. Menurut Syekh Ahmad As-Sawi, kabar gembira di dunia adalah berupa adanya kabar gembira dari malaikat ketika mau meninggal, penghormatan yang baik dan kecintaan makhluk kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadis, tampaknya beberapa karomah dan memperoleh keinginan-keinginan dengan mudah, sebab ketika seseorang hamba yang dicintai Allah memintai sesuatu kepadanya, maka Allah segera mengabulkan permintaannya. Namun demikian, masih terdapat 3 gambar gembira lain yang jauh lebih utama dibandingkan dengan beberapa kabar gembira yang telah disebutkan. 3 gambar gembira ini adalah adanya taufik dari Allah untuk senantiasa mengabdi kepadanya, tenangnya tubuh dalam mengabdi taat kepadanya, dan riangnya hati karena taat kepadanya. Syekh Ahmad As-Sawi menegaskan bahwa ketiga hal tersebut merupakan kabar gembira yang paling utama di antara beberapa kabar gembira lainnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Adapun kabar gembira di akhirat adalah berupa surga dan segala kenikmatan di dalamnya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Menurutnya, kabar gembira di dunia untuk para wali adalah berupa pertolongan, kemuliaan, kekuatan, penghormatan yang baik, dan menjadi wakil Allah atau khalifah untuk memelihara dan memakmurkan bumi. Sedangkan kabar gembira di akhirat adalah berupa keberuntungan, keselamatan, dan surga serta segala kenikmatan abadi yang ada di dalamnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.